Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, kembali lagi Bang Sul ya. welcome back. Capek nggak? Oh enggak dong. Enggak dong, buat kalian kita nggak pernah capek. Betul Bang Sul? Betul bang. Bentar, ini kayak mikrofonnya belum nyala. Lah, Oh udah nyala, Udah ya. udah nyala. Ngecek bentar ya. Oke. Waktu itu soalnya kita pernah ya, lagi apa? udah lama record, Nggak nyala. horor banget. Suara banget. Oke, kembali lagi teman-teman. Selamat datang di episode ke-22 dari podcast Sersan horor Seram tapi santai. Santai. Oke, bersama aku Kevin. Dengan gua Bang Sud. Bagi kalian yang sudah ngefans sama Bang Sul ya, Widih. udah lama nungguin dia nih. Ini Bang Sul fansnya banyak banget ya. Oh, yoi. Oke, Bang Sul, kita hari ini mau baca ceritanya siapa nih Bang Sul? Ini datang dari Dian Asmara. Luar biasa, namanya kayak ini ya, biduan dangdut ya. Waduh. Kayak penyanyi dangdut terkenal gitu. Yoi, Dian Asmara dia. Dian Asmara. Ada IG-nya cuy. Ada ya? Kenapa? IG-nya ada tuh diasmara92@gmail.com. Itu Oh itu bukan ya? itu email. Itu website. maaf. Aduh. Aduh. Sorry. It's okay. Aduh. Old man gitu. Old man. Oke. Always. Dian Asmara ya. Ini Kak Dian Asmara ini dia dari mana Bang Sul? Dia dari Jawa Timur kayaknya. Jawa Timur, East Java ya. East Java dari Dari East Malang. Java. Malang. Betul. Dari kota Malang, Mbak Dian ini. Jadi Mbak Dian ini kirim ceritanya dari November ya. Cuma kita baru sempat baca sekarang nih. Yoi. Mohon maaf Mbak Dian. Dan terima kasih telah mengirimkan kasih, cerita ya Mbak Dian ya. Ini Yoi. ceritanya nggak terlalu panjang. Jadi mungkin kita gabungin sama cerita lain ya. Dari Ya, pengirim lain. betul. Nah jadi hari ini ada 2 cerita. Karena cerita ya berdua-duanya nggak terlalu panjang. Jadi kita gabungin Bang Sul ya. Betul. Jadi kalian bisa dengarnya puas. Ya. Nah, cerita yang kedua adalah dari Robi. Oh dari Robi. Betul, namanya Robi nih. Ini Mas Robi ini juga kirimnya udah agak lama, cuma kita baru sempat baca sekarang. mohon Bang Sul. maaf, Kita biasa. rapi-rapin dulu. Kita karena cerita-cerita yang masuk kita akan rapi-rapin dulu Bang Sul ya. Seperti biasa. Oke, langsung aja Bang Sul ya. Cerita dari Mas Robi itu juga bagus Bang Sul ya. Agak lucu. Mas Robi ini kalau kirim cerita dia kirim agak ada beberapa Bang Sul ya. Dia kalau kirim lucu Bang Sul. Gimana? Serem-serem lucu. Nanti kita lihat aja ya. Ini kayak Bang Sul juga nih kayaknya. Serem-serem lucu. Dia kasih judul juga lucu. Lucu-lucu. Nanti kita lihat aja. Jangan. Nanti aja. Cocok nih ngirimnya ke sini lagi. Cocok banget, Sersan cocok banget. horor, Terima ya. kasih ya. Terima kasih Mas Robi. Mas Robi dan Dian Asmara. Dian Asmara. Kita langsung bacakan aja masuk Bang Siap. Sul ya. Sikat. Ada yang mau ditambahkan? Ya udahlah kalau rumah begitu aja to the point To aja the lah ya. point aja lah. Oke, siap mendengarkan? Langsung aja Bang Sul ya. Pasang headset ya. Pasang sekalian, Dan tangkap kengeriannya. tangkap pengeriannya, Matikan lampu. dan setelah pesan-pesan, Berikut. selamat mendengarkan. Welcome back. Siapa nih? Gue bareng sih. Bareng-bareng apa? Satu Inggris, satu Indo kan? Kan masuk kan sastra Inggris dulu. Iya. Nah, S3 lah ya. S3 ya. SD, SMP, SMP, SMA. SMA. Ya, oke, siap. Enggak kuliah. Bukan dulu gue kuliah di ini Universitas IKIK. Ini kagak itu kagak. Enggak kuliah juga. Aduh. Lanjut. Iya, nggak apa. Oke, Oke, kita akan masuk ke cerita aja Bang Sul ya, langsung ya. Oke. Siap. Cerita pertama adalah cerita dari Mbak Dian Asmara dari Kota Malang, Jawa Timur. Jadi Mbak Dian ini mengirimkan, dia bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Dian ya dari Kota Malang. Yoi. Nah dia bilang salam serta horor untuk Bang Sul dan Bang Kevin. Terima kasih. Aku Dian dari Kota Malang, Jawa Timur. Maaf sebelumnya kalau ceritanya mungkin agak amburadul karena sebelumnya nggak pernah cerita ke orang lain, cuma ke orang terdekat. Kita berarti orang dekat Bang Sul. Kita orang dekat. Masih ada hubungan darah kali ya sama Mbak Dian? Bisa Orang jadi. Deket ya. Bisa jadi. Berarti nama gue Bangsul Asmara, Kevin Kevin Asmara. Asmara. Oke. Keren nih. Dapat marga baru nih. Marga. Marga satu. Terus. Oke. Langsung. Berarti kita orang-orang spesial juga ya. Jadi karena kita mendapat kesempatan untuk diceritakan juga nih sama Mbak Dian. Thank you Mbak Dian. Nah, Terharu saya. Terus. ceritanya panjang banget kata dia. Oke. Ini sebenarnya nggak panjang sih segini Mbak Dian ya. Tapi Mbak Dian tuh kirim cerita ada 2 Bang Sul. Yang ini nggak terlalu panjang, yang satu lagi panjang. Nanti episode selanjutnya ya. Seperti itu. Oke, langsung masuk ke cerita aja. Katanya ceritanya panjang banget dan bermula dari dia kecil sampai sekarang Bang Sul.
Jadi mungkin progresif ya, maksudnya Iya. konsekutif berkala ceritanya. Jadi dia masih mengalami mungkin sampai sekarang. Nah, dia bilang gini, jadi pas kecil ini, pas si Mbak Dian ini kecil itu kan dia tinggal di rumah neneknya. Ya. Dia tinggal di rumah neneknya, tapi orang tuanya juga tinggal di situ. Oh, Gitu. oke. Nah, kebetulan rumahnya itu cuma berjarak sekitar 25 meter nih maksud. Dekat. Dari sebuah makam. Ya, iya. Nah, makamnya itu emang terkenal angker. Pas zaman dia bocah itu emang terkenal angker maksudnya. Dan ditakuti lah sama masyarakat sekitar tuh maksudnya. Kayak dari zaman Frankenstein PAUD makam itu Angker ya? Kayak dari zaman Firaun juga angker ya makam ya? Iya benar. Ini aja nih. Terus. Itu sama aja kayak teman kita bilang, aduh ini cabenya pedes banget. Terus Bang Sul bilang waktu itu kan, Yang mana tuh? cabai dari zaman Nabi juga pedes. Iya benar. Iya kan? Kita mau ngakak sih waktu itu ngakak sih. Iya. Lagian dia gitu, makan gorengan cabenya pedes. Lah pedes banget cabenya. Bakso nyeletuk kan. Lah cabai dari zaman Nabi juga pedes. Nah itu dia makanya. Benar. Oke. Lanjut. Oke. Nah, jadi makam ini takuti Bang Sul yang masyarakat sekitar ya. Nah, jadi waktu dia masih bayi nih, si Mbak Dian masih bayi itu sekitar umur 3 bulan. Nah, nggak tahu karena Mbak Dian ini nggak ngerti atau apa ya, bayi ya. Pokoknya Mbak Dian ini tuh digendong, diajakin keluar sama sama ayah. Oke. Ke depan rumah nih sama ayahnya Mbak Dian, dia masih umur 3 bulan. Abis maghrib. Aduh. Kan ini kadang kita tuh sering dapat cerita yang mereka tuh keluar pas maghrib ya. Office hour semua. Office hour itu rush hournya mereka itu. Bawa bayi maghrib keluar. Itu. Kata orang Betawi, cakep. Lanjut. Nah, pas abis maghrib tuh Bang Sul ya. Nah, karena dia lagi rewel, jadi mungkin biar papanya pikir, ayahnya mikir, biar nggak rewel ajak jalan bentar lah gitu ya. Iya. Jadi sejak saat itu sampai sekitar 1 bulan ke depan dia selalu nangis waktu diajak masuk rumah. Tuh kan. Terus Kata orang tuanya sih katanya waktu itu sampai tidur di ruang tamu. Gitu. Tidurnya di ruang tamu karena cuma sampai situ aja dia berhenti nangis. Gitu. Berarti ada checkpointnya maksudnya. Yep. Gitu. Ada titik tertentu ya. Betul, yang dia nangis, bikin dia diem, bikinnya nangis, bikinnya diem gitu. Nah, tiap baru mau masuk kamar dia selalu masuk kenceng banget. Jadi mungkin batasnya di ruang tamu tuh ya. Yeah. Dia masuk ruang tamu dia nggak nangis, tapi pas masuk kamar nangis, kenceng banget katanya. Kejer ya. Akhirnya orang tuanya bilang ke mbah dari ibu. Jadi mbahnya dari ibu ya, berarti mbahnya dari orang tuanya si neneknya lah, nenek atau kakeknya lah ya. Grandparents lah ya. Okay. Mbahnya dari si ibu buat diobati. Kebetulan dari keluarga ibu itu dari keluarga ibunya. Keturunan. Iya, Mbak Dian ini tuh ada punya pegangan maksud. Gitu. Semua hampir semua kakek nenek punya pegangan katanya. Dan ngerti sama hal-hal yang berkaitan dengan gaib-gaib katanya. Dan akhirnya si Mbak Dian ini dikasih minum yang katanya udah dibacain sama Mbah. Pasti medianya air. Iya, air dibacain. Terus habis itu langsung sembuh. Langsung jebret gitu sembuh ya. Nah, terus lanjutnya ceritanya berlanjut sampai Mbak Dian ini kelas 2 SD. Berarti masih diganggu tuh. Mungkin ya, masih diganggu tuh. Nah, kebetulan ayahnya Mbak Dian ini hobi banget sama yang namanya pelihara hewan, pecinta hewan. Ayahnya. Jadi waktu kecil aja tuh, waktu si Mbak Dian masih kecil, Mbak tua banget. Sorry dia. Waktu si Mbak Dian ini masih kecil, si ayahnya ini pelihara burung 50 ekor. Buset. 50 ekor. Bukan hobi kayaknya nih. Ini suaka marga satu. Anjir. Tapi gila. Ini bukan hobi lagi nih kayaknya maksudnya. Waktu itu pernah punya burung ya, ada 3 biji. Bakso kan emang punya burung. Iya, emang punya sih. Burungnya 3 biji pula. 3 biji pula burungnya. Iya kan jelas cermat bertiga. Oh ya, luar biasa. Gila 50 burung cuy. 3 aja ribet ya. Hebat lah. Berarti ini aku kebayang lahannya gede ya maksudnya. Bisa jadi. Lahannya gede atau enggak kalau enggak lahannya gede, kandangnya 50 biji. Bener. Sangkarnya 50 biji tuh. Digantung depan rumah semua. Ini ibunya mau gantung baju ini mana dia di burung semua. Gak ada tempat ya. Ini burung semua nih. Aduh. Nah, ini ya ayahnya punya 50 burung pas di Mbak Dian masih kecil. Nah, belum hitung lah ada beberapa burung ocehan. Kayak ocehan itu berarti burung yang bisa cucu gitu ya. Iya, burung bawel. Iya, burung bawel gitu, suka cuit gitu loh. Burungnya ada kepodang, jalak, lain-lain dan lain-lain katanya. Jadi waktu itu ada satu kandang burung yang rusak ya maksudnya. Terus Karena emang bapaknya udah hobi banget, jadi udahlah rusak aja tuh dibela-belain dibenerin ya. Jam 8 malam. Jam 8 malam masih bentar yang kontek kandang.
Ini ayahnya demen banget hobi. Nah jadi rumah neneknya itu tuh nggak ada halaman sendiri maksudnya, Iya. yang buat betul-betulin gitu. Nah akhirnya ayahnya Mbak Dian ini betulinnya di teras rumah, teras rumah. Nah ini Mbak Dian ini cerita dulu ini jarak rumah neneknya dengan makam gimana maksudnya. Jadi rumah nenek sama makamnya itu deket maksud makam yang angker tadi ya. Jadi rumah neneknya, terus sebelah kiri rumah neneknya itu sebelah kanan deh, sebelah kanan dari depan. Atau ini dia nggak bilang juga sih arah kirinya tuh dari depan tuh dari mana ya. Pokoknya sebelah kanan kiri betul. gitu ya. Jadi di sebelah kirinya rumah nenek itu ada dua rumah tetangga maksudnya. Dua rumah dulu. Terus ada plus jalan yang lebarnya 2 meter. Habis itu baru makam. Oh, dipotong sama jalan ya. Betul. Nah, habis itu posisinya itu waktu itu ayahnya itu posisinya itu lagi hadap ke kiri. Yang secara otomatis adalah itu arah makam itu, makam angker. Nah, Mbak Dian ini waktu itu ikut temenin ayahnya ya. Nemenin ayahnya, jadi Mbak Dian ini nyenderan di ayahnya gitu, nyenderan di pundak ayahnya. Nah beliau ini ayahnya ini lagi benerin kandang. Iya benerin kandang sambil nunduk gitu. Nah, ayahnya nunduk ya. Nah akhirnya sambil bercanda-bercanda sama si ayah kata si Mbak Dian, tiba-tiba dari arah makam itu Mbak Dian lihat itu ada bapak-bapak. Kata Mbak Dian, ini dia masih ingat banget sampai sekarang mukanya kayak gimana, perawakannya kayak gimana dia masih ingat banget. Bapak-bapak ini sendirian jalan dari arah makam dengan kepala yang gundul. Gundulnya itu Cepak gitu. Cepak abri gitu katanya. ABCD kali ya? Apa tuh? Abri bukan cepak doang. Jago sih maksudnya. Gila kali. Abri bukan cepak doang ya, keren. Terus. Jadi rambutnya kayak potongan tentara katanya. Waduh. Orangnya kurus tinggi katanya. Nggak pakai baju atasan jadi telanjang dada maksudnya. Cuma pakai celana pendek selutut warna merah. Gitu. Nah, anehnya dia itu bawa batu biji. Batu bata 2 biji. Nah, batu biji kayak gimana itu? Batu bata keder mulu hari ini. Aduh. Anehnya dia itu bawa batu bata 2 biji di tangan kirinya. Jadi ini kata Mbak Dian ini, jadi rumah neneknya itu ada 2 pintu maksudnya. Pintu utama itu langsung ke ruang tamu, dan sebelah kirinya itu adalah pintu menuju Jadi kayak gimana ya? Ada 2 pintu, satunya lagi itu langsung ke ruang tamu, satunya lagi itu menuju pintu ruang pintu dapur. Jadi pintunya itu sebenarnya ada orang-orang masih bisa lewat karena kayak jalan tikus gitu langsung. Oh iya, alternatif ya. Pas sebelum dibikin pintu, waktu itu zaman kejadian ini tuh belum ada pintu masuk, jadi orang-orang masih bisa mondar mandir. Nah tapi sekarang udah dibangun tuh sama si ayah kan. Nah habis itu dan bapak yang tadi dia jalan dari makam itu, yang botak itu, dia tanpa permisi, tanpa nengok gitu ya, dengan songongnya jalan aja ke jalan tikus yang udah dibuntu tadi gitu loh. Anjir. Gitu. Nggak sopan itu. Nah, jadi ini pas kejadian ini tuh udah di jalan tikus itu tuh dibuntuin ya bapaknya. Ditutup. Udah ditutup sama si ayahnya, sorry. Dengan sama ayahnya Mbak Dian ini ditutup karena mau dijadiin dapur. Kasih tembok. Terus kata si Mbak Dian bilang ke ayahnya, ya ada tamu gitu kan. Terus kata si ayahnya, ya udah bilang ibu sama nenek di belakang gitu kan. Terus kata, masa tamu datang malam-malam telanjang dada lu dari kuburan lagi, botak lagi. Bata lagi. Ini tuyul dewasa kayaknya. Anjir. Tuyul university ini. Anjir, kuliah ya. Iya. Ini tuyulnya baru pulang kuliah nih. Habis les biola. Kamu aneh ini. Ini telanjang dada datang ke rumah orang. Oke, lanjut. Jadi akhirnya Mbak Dian ini disuruh sama ayahnya panggil ibu gitu kan. Bilang ibu kalau sama nenek kalau ada tamu gitu kan. Akhirnya Mbak Dian ini lari ke belakang. Terus kata si Mbak Dian, "Bu, ada tamu tapi orangnya lewat belakang." gitu. Nah, terus kata ibu sama neneknya gini, biarin aja pintunya jadi buka dulu lah kata gitu, biarin aja diketok baru kita bukain, takutnya orang jahat gitu kan. Iya benar juga. Kan aneh lah jam segini, kata ibunya gini, masa namu kan aneh jam segini bertamu kalau ke belakang. Udahlah kita tungguin itu sampai ada sejam. Lama banget ya. Aku, ibu dan nenek berjaga di belakang, sedangkan ayah berjaga di depan kalau orangnya keluar, tapi nggak muncul juga tuh, dikurung gitu ya. Iya. Terus akhirnya kita lihatlah ke situ karena emang barusan dikasih tembok tinggi dan mau dibangun tapi belum ada lampu katanya. Langsung disenterin tuh ke arah situ ya. Dicari. Ternyata nggak ada siapa-siapa tuh. Oh my gosh. Sampai itu bikin tetangga itu geger maksudnya. Cukup geger katanya. Tetangga dekat rumah itu cukup geger pada nyariin tuh tapi tetap nggak ada tuh orang. Lenyap gitu aja. Iya, lenyapnya logikanya kan kalau
pasti kelihatan kalau misalnya keluar lewat depan karena ayahnya dijagain di depan. Betul, belakang udah ditutup karena dibuntu. Dari belakang pun juga masuk ke arah masuk rumah juga dijagain sama nenek sama bertiga tuh ya. Jadi pokoknya itu nggak bisa keluar depan belakang lah, harusnya tanpa ketahuan dikepung. Nah, dan nggak mungkin manjat tembok karena temboknya tinggi banget dan mepet sama atap rumah. Dan jadi sampai sekarang nggak tahu tuh siapa sebenarnya bapak-bapak bercelana merah itu. Tapi penampakannya nggak serem ya Bang Sule. Bapak-bapak biasa gitu modelnya ya. Iya, bapak-bapak gitu. Sebenarnya sih masih banyak banget pengalamannya nih katanya gitu. Pengalaman Mbak Dian nih. Masih misteri ya. Aduh, gue penasaran nih. Gila ya. Iya. Nah, ceritanya sampai situ aja Bang Sule ya, dari Mbak Dian Asmara. Tapi katanya dia masih banyak banget pengalaman dia, jadi dia akan kirim lagi Bang Sule. Gitu. Ini sih gimana ya, asing banget ya. Maksudnya keluar dari makam. Ini nggak serem sih, cuma misteri aja. Itu dia. Misteri. Kata si Mbak Dian gini, dia bilang ceritanya emang kurang serem katanya, kurang greget katanya. Gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak Dian ya. Ini ceritanya sih misteri sih, bikin penasaran. Itu siapa sebenarnya gitu kan? Dia bawa batu bata lagi, artinya apa gitu kan? Juga sih bingung. Dia mau bantuin renov kali. Maksud batu cuma 2. Masih iya ya? Di rumah jenglot. Buset. Aneh ya. Nah itu dia ya dari Mbak Dian Asmara ya. Mbak Dian ya. Iya Mbak Dian, thank you nih Mbak Dian. Nanti coba saya bantu selidiki ya, saya cari lewat Google Mbak Dian, tenang aja. Siapanya? Si Bapak botak tadi? Bapak botak, Bapak batu bata. Celana merah. Celana merah. Siap. Enter Dapat Facebooknya. keluar material. Toko material. Oke, terima kasih Mbak Dian. Oke, makasih Mbak Dian. Dari Kota Malang. Oke. Nah, kita langsung lanjut aja kali Mas Le. Ya, langsung. Ke cerita kedua. Dari siapa dari tadi? Robi. Robi dari mana nih Robi ini? Nih, asalnya. Dia adalah orang Tangerang. Dari kemarin Tangerang banyak ya? Tangerang banyak. Tangerang, Jawa Timur, Jawa Tengah. Betul. Ya. Kayaknya luar pulau masih belum Bang, masih jarang ya. Manado dulu pernah kan? Masih dikit kan? Iya, tenang. Jadi untuk teman-teman kita yang di luar Pulau Jawa mungkin bisa mengirimkan ceritanya. Yoi. Karena mungkin bisa lebih serem lagi. Gitu. Jadi kita memang banyak banget dapat dari Tangerang ya Bang Sule. Tinggal kalau nggak Tangerang Bekasinya tuh nggak? Kalau nggak Tangerang Bekasi kan? Iya rumah Bang Sule. Bang Sule aja ngelihat. Itu dia. Oke, ini dari Robi ya. Yap. Robi Gustiantoro. Oke. Dia kirim lewat email. Nanti Instagramnya kita juga ada. Nanti Instagramnya kita cantumin kayak biasa. Oke. Katanya gini. Halo Kevin dan Bang Sul. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Begitu juga Mas Robi ya. Yep. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Robi. Tinggal di Tangerang Selatan. Saya ada beberapa cerita pengalaman horor yang saya alami sendiri atau bersama teman-teman saya. Siap. Langsung masuk ke cerita Mas Sul ya. Nah, jadi kejadian ini pas Mas Robi masih kecil ya Mas Sul. Jadi waktu itu si Mas Robi masih kecil, dia tinggal di daerah yang inisialnya TG. Dia dekat Mall Bintaro Exchange. Kamu gak ketebak sih? Gue juga gak ketebak. TG ya. Itu mungkin bagi yang tahu. Iya. Pasti gak ada gambaran gue. Gak ada gambaran sama TG. Kalau di inisial gini berarti rahasia banget. Gak mau tahu. Rahasia banget. TG dekat Mall Bintaro Exchange. Waktu masih SMK katanya, kira-kira. SMK udah lumayan gede sih, udah gede. Belasan tahun itu udah. Nah, jadi dia tuh punya teman sekelas ya. Namanya Pardi maksudnya. Ini sebenarnya sih si Mas Robi ini kirim namanya ini tuh namanya dikasih inisial maksudnya, singkatan. Cuma agak bingung. Jadi aku rapin sedikit Mas Robi nggak apa-apa ya. Kita edit dikit ya. Aku ganti namanya ya, jadi nama yang lebih ini. Nah, dia punya teman sekelas namanya Mas Pardi ya, namanya Pardi. Nah dia itu udah kerja. Bukan teman sekelas, sorry. Bukan teman kelas. Pokoknya si Mas Robi ini punya teman namanya Pardi. Nah dia itu udah kerja karena kata Mas Robi ini rata-rata teman-temannya teman-teman nongkrongnya Mas Robi ini adalah orang-orang yang udah pada kerja. Oh yang sekolah dia doang berarti. Yang sekolah mungkin ada lagi cuma banyak kan yang masih kerja, yang udah kerja. Nah suatu hari ini maksudnya Mas Robi ini lagi nongkrong nih sama teman-temannya kan. Lagi nongkrong di rumah teman-temannya ini di salah satu rumah temennya yang namanya Anto. Di teras rumah nih lagi nongkrong. Ada kali 4 sampai 5 orang katanya. Lagi asik ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas sambil nyeruput kopi hitam katanya. Itu mah cakep banget tuh. Lagi demit kopi hitam. Itu ya. Dia jadi Mas Robi lagi ngumpul-ngumpul di rumah temen yang namanya Anto. Temennya ada 4 atau 5 orang lah sambil minum kopi. Nah tiba-tiba si temen yang Pardi ini nyamperin langsung. Nah temennya Pardi ini bawa teman lagi namanya Afgan. Waduh.
Afgan Syahreja ini. Afgan ini. Afganan Rosai bentar lagi datang. Anjir. Mantap. Terus. Nah, jadi Mas Afgan ini adalah teman kerjanya Mas Pardi. Oh. Jadi si temannya Mas Robi yang namanya Mas Pardi ini adalah dia bawa teman baru nih, namanya Mas Afgan. Oke. Jadi si Afgan ini tuh orang IndiHome maksudnya. Waduh. IndiHome. Harusnya penyanyi ya. Cil. Seneng gak sih lu punya teman Indigo kalau lu? Lumayan, aku sih seneng sih. Biar tahu aja ada apa. Pasti dibaca-bacain sama Iya, dia tuh. ngeselin gitu. Aduh, gue takut ada gue ada. Aku tapi seumur hidup gak pernah punya teman IndiHome loh. Iya sih, susah emang. Susah. Susah. Tapi kayak orang gampang banget ya dapat mulai. Iya. Oh agak jarang. Nah, dari cerita kita tuh banyak yang punya teman iya. Indigo gitu ya. Deh. Oke, lanjut. Nah, si Afgan ini adalah orang IndiHome misalnya. Bisa ngelihat yang kita nggak bisa lihat nih maksudnya. Yoi. Apa namanya? Dia berdua tuh, Pardi dan Afgan ini duduk gabung bersama bareng-bareng Mas Robi nih sama teman-temannya. Terus kenalan lah basa-basi. Oke. Tiba-tiba si Mas Afgan ini bilang ke Mas Robi ya, lo ada bakat nih dari keluarga lo. Gitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Afgan ngomong gitu. Mas Afgan ngomong gitu ke apa namanya? Ke Mas Robi. Ya, ke teman-teman baru gitu ya. Terus bingung dong Mas Robi kan. Gue bingung dong nih bakat apa nih gitu kan kata Mas Robi nih. Bakat ngecor apa bakat ngecat nih gitu. Tukang dong. Terus Ngecat batu es. Waduh. Terus nah kata Afgan nih, lo ada bakat bisa lihat makhluk lain katanya. Terus anak-anak yang lain tuh, teman-teman Mas Robi yang lain tuh kayak apaan sih nih orang kan datang-datang langsung gak jelas gitu kan. Enggak aneh sih. Datang-datang baru kenalan langsung gak jelas gitu kan. Anjir. Nah habis itu udah deh setelah mereka nongkrong udah selesai. Dan malam minggu berikutnya nongkrong lagi. Oh si Afgan ikut lagi nih. Abis pulang dari rumah pacar masing-masing. Ngumpul di rumahnya si Anto lagi. Oke. Datang lagi si Pardi. Afgan ikut lagi. Nah abis itu mereka bilang, si Pardi sama si Afgan ini bilang, ayo ikut gue ke rumah si Pardi nih. Ini Afgan yang bilang nih mungkin ya. Ikut gue ke rumah si Pardi biar lo tahu nih bakat apa yang lo semua punya masing-masing kata si Afgan. Widih. Gitu. Nah, anak-anak teman-temannya Mas Robi ini sama Mas Robi ini ikut-ikut aja, penasaran juga nih. Gitu kan. Kira-kira nah rumahnya Mas Pardi ini kira-kira 200 meter lah dari rumahnya Anto ya. Oh, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, lumayan sih. Mungkin masih satu daerah ya. Masih. Akhirnya udah nyampe nih di rumahnya Mas Pardi. Mereka berenam tuh ya, duduklah bersila tuh. Terus si Afgan ini baca-baca doa gitu. Aduh, ritual. Terus dia bilang ke Mas Afgan, bilang ke Mas Robi ya, coba lu buka mata lu deh gitu kan. Terus lu lihat tuh di atas pohon nangka depan rumah itu ada apa? Ini depan rumah si Anto ya. Oke. Ya. Terus. Berarti dari rumahnya Mas Afgan rumahnya Mas Pardi sama Anto itu masih deket maksudnya. Deketan satu komplek ya? Mungkin nggak 200 meter kali ya. Enggak. Pokoknya masih kelihatan deh ya. Nah disuruh lihat nih keluar. Nah itu lu lihat dari rumah si Anto itu, lu buka mata, lu lihat itu rumah Anto di pohon nangka itu ada apa? Oke. Nah katanya tadinya si Mas Robi nggak lihat apa-apa katanya. Oke. Mah mana nih nggak ada apa-apa kan? Bingung si Mas Robi. Tadinya gue nggak bingung karena nggak lihat apa-apa, tapi kelama-lamaan gue ngelihat ada kaki putih, pucet, uncang-uncang gitu, goyang-goyang di atas pohon. Gue liatin terus aja katanya. Terus. Akhirnya si Mas Robi ini liatin terus. Habis itu tiba-tiba nih sosok itu noleh cuy. Ke dia. Anjing. Terus noleh ke gue sambil lari ke arah gue. Nyamperin. Tiba-tiba Mas Robi ini nggak sadar cuy. Pingsan. Kemasukan. Oh ditabrak cuy. Nah tiba-tiba Mas Robi ini sekilas gue bisa lihat teman-teman gue lagi megangin tangan sama kaki gue. Oh, oke. Berontak tuh ya. Terus, nah itu teman-temannya bilang tenaganya Mas Robi ini kenceng banget. Iya. Sampai mereka semua tuh megangin sampai dibantu sama orang tuanya si Pardi pun nggak bisa, susah cuy. Berapa lama itu? Kuat banget. Ada sekitar 10-15 menit. Lama cuy. Baru dia sadar katanya. Katanya gue teriak-teriak nggak jelas sambil ngeronta-ngeronta mau lari dari rumah teman gue ke arah pohon nangka. Dan akhirnya sampai sekarang gue masih bisa, sejak saat itu tuh sejak di kemasukan itu sampai sekarang dia bisa ngelihat ini. Oh jadi dikit-dikit katanya bisa ngeliat dikit-dikit makhluk-makhluk begitu katanya. Wah ini si Afgan ini. Kok dapat bakat? dapat skill baru nih, keren. Gila nih. Nah udah sih itu aja ceritanya Mas Robi maksudnya. Itu
nggak diceritain nih kerumunannya berapa orang, cuma bisa lihat si itu doang, si Robby ya. Mungkin next time aja kali ya. Mas Robi mungkin bisa lanjut cerita lebih spesifik. Intinya sih emang apa yang dibilang lu udah bakat akhirnya dibukain kan. Benar. Terbukti bener kalau ini mah anak indigo. Indie home juga nih lah. Mas Robi juga jadi indie home juga sih ini. Peka juga ya Mas Robby ya. Benar-benar. Nah, katanya ini awal dari beberapa cerita mistis gue selanjutnya. Karena kan ini asal usulnya Bang Sule. Kenapa si Mas Robi ini bisa ngelihat gitu. Nanti dia akan lanjut lagi nih Mas. Di email-email selanjutnya dia udah kirim, nanti kita akan masuk ke episode next ya Bang Sule. Yoi, waduh. Terima kasih Sersan Horor. Thank you Mas Robi Gustiantoro dari Tangerang Mas Sule. Ya. Siap. Itu sih Bang Sul ceritanya untuk episode ke-22 ini. 22 season 2. Mungkin agak pendek ya. Iya. Karena kita bagi gitu ya. Kita udah porsinya udah dibagi-bagi. Biar lebih rapi lah maksudnya. Betul. Oke. Aduh. Itu aja Bang Sul. Gimana ceritanya hari ini? Hari ini sebenarnya ceritanya lebih banyak misteri Bang Sul. Ya, masih tanda tanya ya, kayak yang tadi tuh gue juga masih penasaran ya. Betul. Si sosok yang keluar dari kuburan itu tuh. Iya, itu siapa? Bawa batu bata itu. Dan si Mas Robi ini juga ini tuh apa, teman-teman lain punya bakat juga nggak sih gitu. Dan itu tuh di pohon itu tuh siapa gitu. Mungkin berapa? Dia berlima ya? Berenam ya. Hmm. Oh, kalau berlima bisa jadi Power Rangers. Lagi berbagi kekuatan gitu. Berenam juga bisa, satu manajernya. Oh, enggak Sailor Moon. Yang jadi Sailor Moon siapa? Afgan tadi. Boleh juga. Aduh. Mantap. Pokoknya tuh, tapi kalau misalnya sosok uncang-uncang tuh serem sih. Kenapa dia mesti uncang-uncang itu? Serem aja. Iya juga sih. Ya kan? Tapi kayaknya itu ya, kuat tuh sosoknya. Maksudnya tenaganya kuat ya. Bisa nyamperin gitu ya. Bisa masuknya cepet lagi, langsung nggak sadar. Nyamperin ke arah dia gitu, lari ya, ditabrak langsung jebret. Nggak langsung pingsan gitu ya. Iya. Aduh, gila. Gitu deh. Lo kira-kira mau pengen dibukain kota batu? Nggak usah, thank you. Nggak usah ya? Hidup gue udah tenang lah. Mau usah aneh-aneh. Selamat. Lo udah kerja seharian, itu aja udah capek. Lu tambah liat gitu kan capek jir. Bodoh amat lah. Gitu ya ceritanya untuk episode ke-22 ini. Terima kasih sudah stay tune terus sama kita. Dan terima kasih untuk yang sudah mencerita. Mbak Dian Asmara dan Mas Robi Gustiantoro. Yoi, mantap. Thank you. Thank you. Satunya dari Malang, satunya dari Tangerang maksudnya. Oke, untuk segitu aja untuk episode ke-22. Nah, kita akan lanjut di episode ke-23 akan dengan cerita yang lebih seru lagi Bang Sule. Siap. Pastinya. Nah, kita mau ini nggak mau apa? Spoiler dikit nggak? Kasih bocoran dikit lah. Bocoran dikit ya. Dikit aja. Kasih kisi-kisi. Betul. Nah, di episode ke-23 kita akan bacain cerita dari Mas Ruli. Ruli yang dari Sumatera tuh Mas Ruli. Udah pernah ngirim juga ya? Mas Ruli udah pernah ngirim. Udah pernah ngirim dia. Nah, ini ceritanya dia kirim lagi nih Mas Ruli. Kita akan bacain di episode ke-23 dan ya? Betul, dan ada cerita dari Bang Sul juga Bang Sul. Waduh, gua ngebom dulu dikit Ngebom dikit ya. Dari kemarin belum ya. Mulut gua udah katarak nih. Buset. Udah nyeri ya. Waduh, siap. Oke, nah itu ya episode ke-23. Oke. Terima kasih bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1 dan kita tersedia di Kaskus Podcast, Spotify, Anchor FM, Venue FM, Google Podcast dan kita sudah masukin ke Apple Podcast ya. Cuma lagi nunggu moderasi. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya udah selesai kita akan masukin di Instagram maksudnya. Kita akan kasih pengumuman juga. Nah, oke. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Udah pasti, mohon maaf ya guys. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Ada penyampaian yang kurang juga ya. Betul, dan di follow Instagram kita di Sersan Horor FM. Kita update terus, kita pasang di IGTV kita juga ada maksudnya. Di IGTV kita ada beberapa video mungkin kalian bisa nikmatin juga. Seperti itu, kita bisa interaksi juga. Komen-komenan, DM-an, langsung aja. Sip. Segitu aja, sampai bertemu di episode ke-23. Aku Kevin. Gua Bang Sul. Kita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum. Selamat malam.